Jadi di sini yang pertama kita menggunakan import pgame karena library untuk membuat game dan animasi. Selanjutnya kita juga menggunakan import random untuk menghasilkan angka acak yang random. Dan juga kita juga menggunakan import math untuk menyediakan fungsi matematika seperti sin karena di program selanjutnya bagian bawah kita akan menggunakan fungsi sin. Lanjut, ada pgame init mengaktifkan semua model pgame sebelum digunakan. Nah, kita lanjut nih ke yang pertama, bagian window. Kita di sini menggunakan width-nya 1280 dan height-nya 720 karena 1280 kali 720 pixel itu ukuran yang HD untuk background. Jadi nantinya di window-nya akan berukuran 1280 kali 720 pixel untuk mengatur ukuran jendela. Kita menggunakan screen seperti sintaks yang di sini. Lanjut, kita ngedisplay-nya dengan keterangan Rimi Sakura Night dan juga mengatur FPS-nya atau frame per second. Yang kedua, untuk bagian background, di bagian background ini kita akan memuat gambar background sesuai dengan nama folder yang udah kita taruh di folder yang sama. Maksudnya nama background yang udah kita taruh di folder yang sama, PNG, JPEG, biar nanti bisa ke run si programnya. Lanjut, untuk mengubah ukuran gambar agar sesuai ukuran window, kita menggunakan sintaks background yang ini, sesuai dengan width dan height-nya yang udah kita tentuin sebelumnya. Oke, lanjut di bagian kamera, kita memakai zoom base-nya 1,0, yaitu zoom normalnya, dan juga zoom amplitudonya itu 0,03. Zoom amplitudo ini sama-sama besar efek zoom, jadi nggak terlalu besar, sesuai dengan apa yang kita mau. Lanjut, untuk membuat layar transparan, tempat semua objek yang digambar sebelum ditampilkan ke layar, itu kita bisa menggunakan scene surface dengan scrolpa ini. Selanjutnya itu ada bagian light particle. Di sini kita masukkan fungsinya dulu sesuai dengan bentuk umum dari kelas dan dijalankan saat objek dibuat. Lanjut kita set posisi acak X dan Y-nya sesuai dengan ketentuan ukuran yang HD tadi dengan ukuran 2-5. Jadi yang paling kecil itu 2, paling besar light particle-nya itu 5. Dengan kecepatan dari 0,1 sampai 0,4. Di sini kita menggunakan uniform karena kita menggunakan pecahan desimal yang bukan bilangan bulat. Lanjut, fungsi depth update ini untuk partikel yang bergerak ke atas, makanya di sini if self y kecil dari min 10 karena dia akan keluar dari layar dan muncul lagi jika self y-nya itu height plus 10, muncul dari bawah. Lanjut, yang bagian depth draw ini fungsi untuk menggambar lingkaran seperti partikel cahaya. Oh ya, di sini kita menggunakan warnanya itu 255 itu warna merah, 240 warna hijau, dan 200 itu warna biru. Nah, nantinya akan menghasilkan warna ke kuning-kuningan dan bercahaya. Lanjut untuk kelas petal, yaitu untuk membuat kelopak sakura kecil. Kita menggunakan fungsi def init self ini seperti bentuk umumnya, dan juga kita ngeset posisi X-nya itu posisi horizontal acak dan posisi awal di atas layar. Untuk ukuran kelopaknya kita mulai yang paling kecilnya itu 6 dan yang paling besarnya itu 14, jadi tidak terlalu besar.
Dan untuk kecepatannya, kecepatan jatuhnya kita mulai dari -1 sampai 1. Dan juga kita akan geser ke kanan dan ke kirinya itu dengan speed X ini, dari -1 sampai 1. Jadi geraknya dari -1 kan di kiri, sedangkan 1 di kanan. Jadi dari kiri ke kanan dengan angle ini perputarannya ya. Perputarannya dari 0 sampai 360 derajat dengan kecepatan -3 sampai 3. Oke, selanjutnya itu kita membuat efek angin. Jadi kita masukin sintaks ini dulu untuk mengambil waktu sejak program dimulai. Di sini kita menggunakan scene yang akan menghasilkan -1 dan 1 untuk bagian angin. Dan juga pergerakannya itu kita memakai sintaks yang softX ini agar kelopaknya bergerak ke samping. Dan juga kita menggunakan sintaks soft Y ini agar jatuh ke bawah. Soft angle ini agar kelopaknya berputar. Dan jika keluar layar, kita akan membuat sintaks yang +20 ini. Dan ngereset biar nggak bikin ulang dari awal. Untuk menggambar kelopak, itu kita pakai sintaks surf pgame surface ini dengan size-nya seperti ini dan membuat kanvas transparan dengan sintaks pgame draw ellipse yang menggambar oval sebagai kelopak seperti sintaks yang tercantum di sini. Dan selanjutnya jika ingin memutar kelopak, kita bisa menggunakan rotasi ini untuk menempelkan gambar di layar. Oke, kira-kira seperti itu. Baiklah, selanjutnya adalah kelas Big Petal, yaitu untuk kelopak besar bunga sakuranya. Yang pertama adalah kita buat fungsi image-solve-nya, yaitu dengan memanggil fungsi reset. Lalu, yang selanjutnya adalah fungsi reset. Yang pertama adalah ukuran horizontalnya, yaitu kita ambil secara acak dari 0 sampai 1280 pixel, di mana itu adalah ukuran width-nya. Nah, di sini tuh kita menggunakan run it, yang dimana dia bakal mengambil secara acak bilangan bulat, karena run it ini adalah bilangan bulat random integer. Lalu selanjutnya adalah save Y-nya, yaitu ukuran vertikalnya, di mana dari -500 sampai -100. Kenapa dia minus? Dikarenakan itu tuh berada di atas layar. Jadi otomatis dia bakalan dari 500 di atas layar sampai 100 di atas layar. Lalu yang selanjutnya adalah ukurannya. Ukuran untuk bunga kelopak ini karena dia lebih besar daripada yang petal biasa, yaitu jadi kita ngambil dari 40 sampai 90. Lalu selanjutnya adalah kecepatannya jatuh, yaitu sekitar 2 sampai 5. Di sini kita menggunakan random uniform, di mana dia bakalan mengambil bilangan pecahan atau desimal secara acak, sehingga gerak jatuhnya itu bakalan lebih halus, lebih kecil, bukan kayak kaku seperti kalau kita ngambil run in juga bakalan kaku, karena dia tuh bakalan cuma bilangan bulat saja. Lalu yang selanjutnya adalah soft angle-nya, yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ini adalah untuk rotasinya. Ya, kita juga menggunakan uniform. Selanjutnya adalah fungsi update, di mana save Y plus sama dengan save spin
Iya, ini untuk memindahkan bunga ke bawah, karena koordinat Pygame itu ke bawah sama dengan Y bertambah. Lalu, self angle-nya juga plus sama dengan 1, di mana ini untuk memutar bunga, karena setiap frame bertambah 1 derajat pada 60 fps. Lalu, yaitu selanjutnya adalah if self Y besar height plus 100, di mana ini jika bunga sudah keluar layar, maka plus 100 adalah untuk bunga dibuat ulang. Kenapa? Karena kan ukuran bunga bisa 90 piksel. Jadi, jika tidak memakai plus 100, maka hanya sebagian bunga yang masih terlihat. Karena itu diberi margin tambahan. Makanya kita memanggil fungsi reset lagi di sini. Terus, selanjutnya adalah fungsi draw. Ini untuk menggambar kelopaknya, di mana yang pertama adalah Pygame surface. Di sini menggunakan ukurannya itu dikali 3, karena kan kalau objek diputar itu tuh membutuhkan ruang tambahan, sehingga makanya itu dikali 3. Lalu scalpanya ini adalah untuk transparannya itu. Lalu warnanya di sini ada 4, di mana ini 255 ini untuk warna merah, 190 untuk warna hijau, 210 untuk warna biru. Lalu 120 ini adalah transparannya itu, alpanya, di mana kalau 0 dia kan transparan sekali. Jadi sedangkan untuk warna 255 terlalu tidak transparan. Jadi kita ambil tengah-tengah dari 0 sampai 255 yaitu 120, sehingga masukkan warna pink transparannya nanti. Kalau yang ini adalah untuk posisinya itu di mana ini X size bagi 2-nya, lalu yang ini adalah Y, lalu yang ini adalah white, ini adalah height. Lalu lanjut adalah rotasinya itu, rotasinya di mana di sini tuh untuk memutar bunga sesuai sudut saat ini. Lalu rotate gauge range ini itu adalah menjadikan pusat objek X dan Y-nya ini. Dan kita memakai center di sini dikarenakan untuk agar objeknya itu tidak berpindah-pindah, sehingga dia tuh tetap di sana. Lalu surface blade ini adalah untuk menempelkan gambar ke layar. Selanjutnya adalah objeknya, yaitu untuk objeknya itu keluar sebanyak yang kita mau. Yang pertama adalah partikelnya. Di sini kita bentuk dulu partikelnya itu inisialisasi dulu partikelnya sama dengan array kosong, sehingga untuk seluruh untuk in range 121, karena kita di sini inginnya jumlahnya itu adalah 120, makanya di sini 121. Lalu particles append di sini untuk menambahkan like particle kelas dari kelas yang sudah kita buat tadi kepada array kosong ini. Lalu begitu juga dengan petal, yaitu kelopak sakura yang kecil, lalu big petalnya, yaitu kelopak sakura yang besar. Lalu selanjutnya adalah perulangannya, di mana pertama-tama kita inisialisasi runningnya sama dengan true. Lalu selanjutnya adalah lakukan perulangan while running. Di sini perulangannya kita batasi dengan sampai 60 fps. Lalu selanjutnya adalah untuk memeriksa event dalam Pygame event tersebut, yaitu mengambil semua event. Jadi kita ambil dan kita periksa eventnya. Jika event tersebut menunjukkan untuk event keluar dari perulangan, maka runningnya menjadi false, di mana di sini otomatis bakalan keluar dari perulangan while. Lalu selanjutnya adalah scene surface blade. Di sini itu adalah untuk menggambar background ke scene-nya itu. Jadi untuk menggambar seluruh gambar hitam di belakang layar di sini. Lalu selanjutnya adalah Varpe in particle. Ini untuk mengambil setiap partikel cahaya satu persatu, lalu perbarui posisinya dengan memanggil
fungsi update dari kelas yang telah kita bikin tadi, lalu juga memanggil fungsi draw, yaitu scene surface. Lalu di mana ini nih kayak kita ngambil partikel cahayanya satu persatu, lalu memperbarui posisinya dan gambar ke scene surface-nya. Begitu juga dengan petal, yaitu kelopak bunga sakuranya yang kecil, lalu dan big petal. Nah, selanjutnya adalah kita inisialisasikan T sama dengan pygam time get text. Ya, di sini pygam time get text ini untuk mengambil waktu yang telah berlalu sejak pygam initnya. Sejak dengan satuan waktunya itu adalah milidetik. Lalu selanjutnya adalah zoom. Zoom sama dengan zoom base ditambah sin T dikali 0,0004 lalu dikali dengan zoom amplitude. Di mana di sini adalah untuk melakukan zoomnya itu zoom in dan zoom out, dari zoom in dan zoom out dari ketika kayak efeknya itu mundur, efek kameranya itu mundur lalu dan maju nantinya. Lalu selanjutnya adalah scaled, dan kita memakai matsin di sini karena kan fungsi sinus itu menghasilkan gelombang seperti naik turun gitu. Ya, sehingga nantinya itu akan bergerak secara halus. Lalu selanjutnya adalah scaled W sama dengan integer width dikali zoom. Ini adalah layar horizontalnya, lalu di sini adalah layar vertikalnya ketika di zoom in dan zoom on-nya itu. Lalu adalah zoom out-nya ini. Dimana zoom out ini adalah untuk memperbesar seluruh adegannya itu menjadi scene surface-nya ini ukuran baru. Lalu zoom out ini ada pygam sama dengan transform smooth scale. Di sini menggunakan smooth scale agar dia tuh nanti zoomnya tuh lebih halus saja, karena kalau pakai scale dia tuh bakalan pecah ketikanya di zoom takutnya. Terus lalu kita hitung offset dan X dan Y-nya, di mana yaitu skala W, kalau X yaitu dari yang horizontal dikurang Y, lalu kita bagi pembagian bulat yaitu 2, lalu begitu juga dengan Y, tapi di sini Y memakai skala H. Lalu screen fill ini membersihkan isi layar sebelumnya dengan warna hitam. Lalu screen blade-nya itu zoom out minus offset X lalu minus offset Y, yaitu adalah menempelkan gambar yang telah dibesar ke layar utama. Kenapa di sini kita memakai negatif? Karena di sini itu kita memakai negatif dikarenakan untuk gambarnya itu digeser. Misalnya ini minus offset X, Y, X-nya itu adalah min 19. Jadi kayak digeser dari 19 piksel ke kiri, lalu minus offset Y-nya itu adalah minus 10, berarti digeser 10 piksel ke atas. Lalu selanjutnya adalah display flip, di mana di sini itu adalah menukar buffer belakang dengan buffer depan, sehingga kayak secara sederhananya itu kayak gambar selesainya itu telah dibuat, lalu kita klik, lalu kita munculkan di monitor. Lalu selanjutnya adalah pygam quit, yaitu menutup pygam, yaitu dengan membersihkan window, font, surface, dan pygam library pygam lainnya. Lalu jika kita running programnya, outputnya akan seperti ini. Nah, ini adalah output dari pygamnya itu ketika kita running. Ini adalah partikel kecil, lalu ini adalah kelopak bunga, dan kelopak bunganya itu yang kecil dan yang besar, itu transparan. Lalu efek kamera zoom in dan zoom out, lalu ada efek angin untuk membuat kelopaknya ini jatuhnya tuh kayak kiri, kanan,